untuk diambil. Oke, Ibu Kepala, mohon maaf atas kesediaannya. Kemudian saya akan mewawancarai jenengan selaku kepala sekolah di SMK Negeri 5 terkait dengan solusi yang akan saya pilih nanti pada saat rencana aksi. Masalah yang saya angkat adalah siswa kesulitan meningkatkan kemampuan kognitif tentang materi perangkat komputer pada mapel dasar-dasar TJKT. Kemudian solusi yang saya pilih menggunakan metode PBL atau model PBL. Kemudian alternatifnya adalah inquiry terbimbing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah yang saya angkat adalah keterampilan hot pada siswa masih rendah dalam mendesain sebuah jaringan komputer pada mapel yang sama, yaitu dasar-dasar TJKT. Kemudian solusi yang saya pilih untuk yang masalah kedua adalah PJBL atau Project Based Learning. Untuk alternatifnya menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Dari kedua ini mohon masukan atau tanggapannya dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Pak. Yang pertama, saya apresiasi terhadap Pak Kengwan sudah melaksanakan kegiatan Project Based Learning dan juga kegiatan PJBL dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi siswa dan juga meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk kegiatan PBL ini adalah paling utamanya di situ nanti Pak Kengwan akan melakukan eksplorasi di sini dengan siswa, dan juga siswa dituntut untuk bereksplorasi, kemudian melakukan penilaian, berinterpretasi, kemudian bersintesis dan memberikan informasi berkaitan dengan hasil dari PJBL tersebut sebagai bentuk dari proses belajar. Jadi untuk PBL ini yaitu model pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center. Jadi nanti Pak Kengwan akan melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik tersebut, kemudian siswa merekonstruksi dari topik tersebut dan melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nyata, dan juga relevan dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tema yang sudah Pak Kengwan sampaikan tadi, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan project based learning itu ada di sini bahwa PJBL di sini nanti berfokus mengarahkan masalah itu kepada siswa untuk mencari solusinya dengan konsep dan ilmu pengetahuan yang sudah sesuai dengan materi pelajaran yang tadi disampaikan oleh Pak Kengwan. Kemudian siswa aktif dalam kegiatan PJBL ini adalah siswa aktif, juga sama-sama student center. Jadi siswa menyelesaikan atau memecahkan problem masalah atau problem solver dari materi atau tema yang dibahas. Kemudian yang jelas pada kegiatan PJBL itu Pak Kengwan nanti akan meningkatkan kemampuan siswa. Jelas siswanya kemampuannya akan lebih meningkat dalam memecahkan suatu masalah proyek yang sudah tadi ditugaskan oleh Pak Kengwan. Kemudian bentuk pemahaman dan pengetahuan keterampilan yang baru dari siswa
yang tadinya hanya teacher center, kemudian dengan pola pembelajaran yang baru dengan PJBL ini, pada akhirnya beralih ke student center dan guru hanya guru itu menjadi fasilitator di situ. Kemudian siswa, karena student center, siswa dituntut aktif untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah di proyek tersebut dan menghasilkan suatu produk yang nyata sesuai dengan tema atau kompetensi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kinguan. Kemudian yang jelas terjadi kolaborasi antar siswa itu sendiri, siswa benar-benar bisa mengeksplorasi, bisa bekerja sama dalam teamwork yang bagus untuk menghasilkan sebuah proyek yang kita inginkan, yang sesuai dengan tema yang tadi sudah disampaikan. Sambut. Berarti ini intinya untuk model-model ini sangat sesuai kan? Ya, sangat sesuai dan ini pembelajaran PPL dan juga PJBL ini akan membuat siswa enjoy di kelas, siswa akan menemukan dunianya dan siswa akan bisa bereksplorasi, kemudian akan aktif, kreatif di sini apa yang dia punya, ide yang dia punya itu akan tertuang dalam kegiatan tersebut dan guru di sini sifatnya menjadi fasilitator, memberikan masukan, arahan terhadap hasil dari proyek e-learning tersebut. Matur suwun ini atas wawancaranya dan waktunya. Semoga nanti intinya dengan solusi PBL atau PJBL ini nanti terutama saya lebih yakin lagi untuk menggunakan metode ini. Iya. Karena sekarang untuk teacher center harus sudah kita bukan ditinggalkan, tetapi harus sudah di manage dan saat ini bukan masanya lagi ya kita melakukan proses kegiatan belajar di kelas dengan teacher center, tetapi adalah dengan student center. Terima kasih. Monggo.